Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadwal dan tugas. Nah, di sini setelah absen kita kerjakan, maka kita arahkan kursor di atasnya, kita klik jadwal dan tugas. Nah, ini ya. Untuk mengerjakan jadwal dan tugas ini, kita akan mengerjakan dulu melengkapi jadwal di sekolah kita. Nah, jadwal di siaga ini kursornya kita arahkan ke lengkapi ini. Nah, ini ya. Nah, di sini akan muncul mulai mengisi. Nah, ini ya. Mulai mengisi jadwal tugas tambahan, kita klik di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, langsung saja kita klik tambah jam mengajar. Tambah jam mengajar. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ini kita pilih kelas. Misalnya kelas 1, kemudian rombelnya ada 1, ya kita tulis ada 1. Nah, kalau rombelnya ada 2, nanti bisa 1A, 1B begitu. Nah, mapelnya pilih pendidikan agama, kemudian jumlah jamnya ini sesuai K13 ini 4, ya kita tulis 4, lalu jumlah siswanya berapa, misalnya jumlah siswanya ada 29, nah kita klik 29 dan seterusnya, lalu kita tambahkan. Nah, untuk jumlah siswa ini harus sesuai dengan SK pembagian tugas mengajar ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus cocok. Nah, lalu kita tambahkan. Nah, maka di sini ada sukses. Nah, kalau sudah terlihat sukses, maka berarti di sini kelas 1 sudah. Nah, berikutnya kelas 2, kita klik di sini. Nah, sama tadi dan seterusnya. Nah, lalu tambahkan, maka nanti akan muncul sampai dengan kelas 6. Nah, kalau sudah terisi semuanya, Bapak Ibu, ini kita bisa melihat pada ini unduh jadwal dan tugas tambahan ya. Unduh jadwal dan tugas tambahan. Kita klik di sini. Nah, kalau sudah selesai kelas 1 sampai kelas 6, unduh jadwal dan tugas tambahan, maka akan muncul ini ya. Nah, ini yang atas ini. Kita cari ada di mana file yang sudah terunduh ini. Di bawah juga muncul informasi. Kita cari di sini. Nah, kita klik di bawah sini. Kita cari, biasanya munculnya di download. Kita klik download. Nah, di sini akan muncul ini jadwal. Nah, kebetulan tadi nama GPAI-nya HR Muslimah. Nah, ini kita lihat. Nah, setelah ini kita klik. Nah, di sini akan muncul ini jadwal mengajar dan tugas tambahan sekaligus nama-nama. Nah, di sini akan muncul kelas. Karena ini hanya sebagai contoh kelas 1. Nah, tadi belum terisi sampai kelas 6. Ini tolong diisi, dilengkapi. Nanti akan di sini muncul kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan jumlah siswa dan seterusnya. Di sini ada kepala sekolah. Kita mintakan tanda tangan ke kepala sekolah. Lalu kita simpan dulu sementara. Nanti juga akan di-upload. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti untuk tugas jadwal sudah. Baiklah, selanjutnya kita akan kembali kepada pengerjaan siaga selanjutnya. Untuk mengerjakan jadwal dan tugas ini, kalau sudah selesai itu tadi kita scan bersama dengan berkas-berkas yang lain, nanti kita unggah di sini, yaitu unggah jadwal dan tugas tambahan. Begitu ya. Jadi unggah jadwal dan tugas tambahan. Baiklah, untuk selanjutnya, kalau kita sudah selesai menyiapkan berkas-berkasnya, perlu diketahui ya, berkas itu apa saja yang dianjurkan oleh informasi dari Kemenak. Ternyata ada beberapa berkas, yaitu sebagai berikut. Ini kami tunjukkan berkasnya, yaitu yang akan diupload pada jadwal dan tugas nanti. Yang pertama yaitu ini. Nah, ini adalah berita acara emis. Nah,
ini ya, tanda bukti updating data emis. Nah, atau disingkat BA emis, berita acara emis. Ini yang pertama. Ini berkas ini kita siapkan. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, yang perlu disiapkan lagi yaitu ini SK pembagian tugas mengajar dari sekolah. Nah, misalnya ini sudah kita siapkan, ada konsideran yang depan, kemudian disertai dengan, nah ini ya, disertai dengan keterangan pembagian tugas mengajar yang ada rombelnya, kelas, jumlah muridnya atau jumlah siswa, kemudian di situ terpampang kelas 1 sampai kelas 6 beserta Bapak Ibu guru yang lain. Nah, lalu tentunya sudah diketahui kepala sekolah. Nah, jadi ada konsideran sama pembagian mengajar. Nah, kalau sudah, ini kita pikirkan, ini yang perlu disiapkan. Yang berikutnya yang perlu disiapkan yaitu instrumen administrasi guru PAI. Ini kita peroleh ketika kita dimunep oleh pengawas kita. Nah, di sini ya ada contoh. Dulu kita sudah dimonep dan kita diberi ini dan sudah kita scan. Nah, scannya nanti kita jadikan satu. Jadi ini ada 3 ya tadi ya. Kemudian yang terakhir yaitu jadwal mengajar dan tugas tambahan yang baru kita masukkan tadi. Kemudian kita print. Nah, yang baru saja tadi ya. Yang tadi contohnya hanya kelas 1. Nah, ini kalau sudah selesai munculnya seperti ini. Tadi sudah di print lalu tanda tangan kepala sekolah, maka menjadi kelengkapan untuk diupload. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah selesai, ini kita scan satu-satu. Ini kita scan, jadi PDF boleh. Ini kita scan, nah, kita scan, jadi PDF atau JPG boleh. Pokoknya kalau JPG semua, PDF. Yang ketiga, ini kita scan pembagian mengajar dan yang berikutnya yaitu berita acara emis. Jadi ada 4 berkas yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu berita acara emis, kemudian yang kedua SK pembagian tugas mengajar, kemudian yang ketiga adalah instrumen, kemudian yang keempat adalah jadwal dari siaga. Nah, kalau sudah kita scan, tadi sudah kita scan, kita jadikan satu, kita kembali ke laptop. Nah, walaupun tadi ada 4 berkas, tapi itu kita scan menjadi satu file ya. Kita gabung-gabung menjadi satu file. Kalau sudah menjadi satu file, ini kita kembali ke sini, jadwal dan tugas. Nah, ini di sini tadi kan muncul unggah jadwal dan tugas tambahan. Perlu diketahui bentuknya boleh PDF, JPG, JPEG, PNG, minimal 200 KB, maksimal 500 KB ini ya. Nah, lalu kita klik unggah. Nah, kalau kita klik unggah, sudah ketemu ini, maka kita akan diarahkan untuk file mana yang akan kita unggah, yaitu yang terdiri atas satu file yang isinya 4 macam tadi. Misalnya kita cari ya, tadi mungkin ada di download atau di dokumen. Nah, kalau sudah ketemu, nah ini kita langsung klik. Ini kita open. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu responnya. Nah, di sini kalau sudah muncul lihat berkas, berarti sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana hasil. Nah, misalnya tadi ada jadwal mengajar kelihatan, terus kemudian ada apa itu? Kalau sudah lengkap berkasnya, ya, kalau sudah lengkap berkasnya, misalnya kita bisa melihat di sini. Kita contohkan yang sudah lengkap. Nah, kalau sudah berkasnya sudah lengkap, nah, maka bisa dilihat di sini. Nah, dan sudah diverifikasi, maka akan muncul ini sudah aktif. Yang tadinya belum aktif menjadi sudah
aktif. Dan status data jadwal dan tugas tambahan sudah terverifikasi. Ini ya. Ini tujuan akhir kita. Nah, tujuan akhir kita itu di sini. Kalau sudah berbunyi, sudah aktif, lalu status dan jadwal tugas tambahan sudah terverifikasi, maka kita bisa mencetak SKMT. Kita arahkan ke SKMT di sini. Nah, di sini kita tinggal ini. Klik cetak surat. Misalnya di sini kita klik. Nah, akan muncul di sini. Nah, SKMT. Nah, seperti ini bentuknya. Nanti ini kita mintakan tanda tangan kepala sekolah, kemudian tanda tangan pengawas kita. Nah, setelah itu kita upload lagi dengan cara di scan. Nah, setelah kita print, kita scan, kita upload lagi di sini, unggah SKMT. Nah, tentunya kalau sudah ditandatangani, ini ya, maka akan muncul layak. Status Anda sebagai penerima TPG dinyatakan layak. Nah, ini. Tetapi karena ini Anda belum mengunggah SKMT, maka di sini ada keterangan ini belum semua di-upload. Nah, ini kita tinggal upload. Demikian, terima kasih tutorial untuk mengerjakan ya jadwal dan tugas pada siaga. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.